Selanjutnya adalah yang nomor 2, input anggaran pendapatan. Masih di data entry, masih di penganggaran, isian data anggaran. Nah, di sini kan kemarin baru sampai menginput 5 bidang kegiatan ya. Nah, setelah 5 kegiatan tersebut diinput dengan benar, pastikan data itu benar ya, karena nanti di dalam input data yang selanjutnya itu akan berkaitan dengan apa yang sudah kita input di bagian kegiatan. Jadi jangan sampai ada yang kurang, tertukar, ataupun salah memasukkan angka dalam pagu anggarannya. Baik anak-anak, untuk menginput anggaran pendapatan, kita pilih pendapatan, kemudian klik tambah, kode. Nah, di sini akan muncul 3 jenis pendapatan, karena memang dalam pendapatan asli desa itu terdiri dari 3 jenis pendapatan, yaitu 4.1 pendapatan asli desa, 4.2 pendapatan transfer, dan 4.3 pendapatan lain-lain. Kita lihat soalnya. Nah, di sini yang pertama adalah yang harus diinput, yaitu pendapatan asli desa, di mana di dalam pendapatan asli desa, seperti yang tadi 4.1 atau 41 di sini, terdiri dari 2 sub pendapatan asli desa, yaitu berasal dari hasil aset desa 412 dan swadaya partisipasi dan gotong royong, kode akunnya 413. Jadi ada 2 jenis pendapatan asli desa yang juga harus diinput dalam pendapatan asli desa. Kembali ke aplikasi. Jadi kita mulai yang pertama, yaitu input pendapatan asli desa. Klik 2 kali. Kemudian balik lagi ke soal supaya lebih pasti. Yang pertama yang harus diinput adalah hasil aset desa dengan kode rekening 412. Nah, ini dia. Hasil aset desa kode rekening 412. Jadi jangan tertukar ya, karena nanti akan berpengaruh ke tahap-tahap selanjutnya. Ini diklik 2 kali. Kemudian lihat lagi soal. Di dalam hasil aset desa ada lagi objek yang harus diinput. Ya, jadi pendapatan asli desa ini adalah merupakan kelompok pendapatan. Hasil aset desa merupakan jenisnya atau jenis pendapatannya, dan yang ini 41201 ini merupakan objek dari pendapatan yang dimaksud. Nah, objeknya adalah pengelolaan tanah kas desa 41201. Pengelolaan tanah kas desa 41201. Ini kita pilih, dah. Kemudian simpan dulu. Selanjutnya, nah baris ini, baris objek tadi yang sudah kita pilih dan sudah disimpan ini, klik 2 kali. Ya, tujuannya adalah untuk menginput rinciannya. Nah, rinciannya lihat ke soal. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kita input rinciannya, maka tabnya ini akan berubah ke RAP rinci atau rencana anggaran pendapatan rinci. Ya, kita akan menginput rinciannya di sini. Kemudian kita lihat soal. Untuk rinciannya di sini adalah sewa tanah kas desa. Ya, sewa tanah kas desa. Nah, balik lagi. Untuk menginput rinciannya, di sini klik tambah. Setelah itu akan muncul nomor urut 01. Ketik di sini rinciannya sewa tanah kas desa.
Sebenarnya kalau ada file Word-nya, karena ini bukan Word di soal ya, itu gambar, jadi tidak bisa di copy. Kalau ada file Word-nya yang bisa di copy, anak-anak bisa copy paste data di uraian ini, sewa tanah kas desa. Kemudian ada lagi rinciannya di sebelah sini, ini juga harus diisi. Kita lihat ke soal. Untuk sewa tanah kas desa, sumber dananya adalah PAD, volumenya adalah 1, satuannya THN itu adalah singkatan dari tahun, harga satuannya 35 juta. Artinya, RAP untuk sewa tanah kas desa atau rencana anggaran pendapatan untuk sewa tanah kas desa dalam 1 tahun itu adalah direncanakan sebesar 35 juta yang bersumber dari PAD atau pendapatan asli desa. Nah, untuk input nanti di aplikasi untuk satuannya ini maksimal adalah 3 digit atau 3 huruf. Jadi tahun itu harus disingkat menjadi THN. Kita balik lagi ke aplikasi. Nah, rincian di sini jumlah satuannya adalah 1 ya. Kemudian THN. Ingat ya, kalau input di sini tidak bisa lebih dari 3 huruf. Harus disingkat maksimal 3 huruf. Jadi tidak bisa diketik tahun, disingkat menjadi THN. Harga satuan sama ya, setiap mengetik angka di sini tidak boleh diisi tanda. Sumber dananya pilih di sini. Sumber dananya adalah PAD. Jadi kan sudah pernah Ibu sampaikan di file materi sebelumnya bahwa ada banyak singkatan-singkatan yang digunakan dalam aplikasi ini. Jadi PAD yang dimaksud di sini adalah pendapatan asli desa. Kemudian simpan. Nah, seperti itu. Maaf. Selanjutnya adalah Selanjutnya ini masih di pendapatan asli desa ya, masih ada jenis yang kedua yang harus kita input yaitu 413 swadaya partisipasi dan gotong royong. Caranya adalah kembali ke RAP, kemudian tambah, kemudian klik kode, pilih pendapatan asli desa ya, karena kita masih berada di kelompok PAD ini atau 4.1 ini. Klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih jenisnya yang kedua yaitu 413 swadaya partisipasi dan gotong royong. Klik 2 kali. Kemudian pilih subnya atau objeknya. Kita lihat soal apa objeknya. 41301 yaitu hasil swadaya partisipasi dan gotong royong. Ini dia. Hasil swadaya partisipasi dan gotong royong. Kemudian pilih simpan. Nah, setelah disimpan, kita klik lagi baris ini. Langkahnya sama seperti tadi ya. Klik lagi baris yang ini kita untuk menginput RAP rincinya. Nanti akan berpindah ke sini. Nah, seperti itu. Tambah, muncul nomor urut 01, lihat soal. Rinciannya adalah hasil swadaya masyarakat. Kemudian rincian selanjutnya, lihat soal. Volumenya 1, satuannya THN atau tahun, harga satuannya 41 juta. Sumbernya adalah SWD atau swadaya. Satu,
THN, ingat tidak bisa lebih dari 3 huruf, harus THN. Harga satuannya adalah 41 juta. Sumber dananya SWD. Nah, jadi sini ada bisa naik turun ya. SWD itulah swadaya masyarakat. Simpan. Selanjutnya adalah yang ke B, input pendapatan transfer. Nah, ini berbeda kelompoknya ya. Kalau tadi adalah pendapatan asli desa, yang sekarang adalah kelompok input pendapatan transfer. Jadi kita kembali ke RAP, kemudian tambah, kemudian kode. Nah, di sini kita pilih kelompok pendapatan yang kedua, yaitu 4.2 pendapatan transfer. Klik 2 kali. Kemudian lihat soal. Apa jenisnya? Yaitu jenisnya 421 dana desa. Balik lagi. Nah, ini dia 421 dana desa, klik 2 kali. Kemudian kita lihat lagi ke soal. Di sini objeknya adalah 42101, yaitu dana desa. Jadi sama caranya seperti tadi. Klik 2 kali. 42101, ini dia. Oh ya. Simpan. Dah. Kemudian ini klik 2 kali untuk mengisi RAP rincinya. Jadi sama seperti tadi ya, tambah akan muncul nomor urut 01, kembali ke soal. Rinciannya adalah dropping dana desa. Sumber dananya DDS, volume 2, satuannya SMT, itu adalah semester. Disingkat 3 huruf menjadi SMT. Harga satuannya 274.400.000. Kita ketik itu adalah dropping dana desa. Rinciannya, dropping dana desa itu volumenya 2, satuannya adalah SMT, jumlahnya adalah 274.400. Sumber dananya adalah DDS, itu ini ya, dana desa dropping APBN. Simpan. Selanjutnya lihat soal, masih di pendapatan transfer ya. Tadi kan baru sampai yang ini 421 sampai input rincian dropping dana desa. Nah, di dalam input pendapatan transfer ini ada 4 jenis pendapatan transfer yang harus diinput. 421 dana desa tadi sudah, 422 bagi hasil pajak dan retribusi, 423 alokasi dana desa, dan 424 yaitu bantuan keuangan provinsi. Nah, ini caranya sama ya. Hampir sama seperti tadi. Lakukan langkah yang sama, yaitu untuk kalau mau menginput jenis yang kedua, yaitu bagi hasil pajak dan retribusi, tinggal kembali ke RAP. Tambah seperti itu. Klik kode, nah tinggal pilih ini karena kita masih berada di pendapatan transfer. Klik 2 kali dan seterusnya. Jadi lakukan langkah yang sama sampai nanti selesai menginput kelompok pendapatan yang ketiga, yaitu pendapatan lain-lain.